Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Sambutlah bulan yang mulia, bulan suci, bulan puasa, kita sujud pada yang esa, mohon ampun semua dosa. Berbanyaklah baca Al-Quran, mengaji dekat pada Tuhan, kita bina insan beriman, terpuji di hadapan Tuhan. Wahai muslimin dan muslimat, wahai mukminin dan mukminat, perbanyak tasbih, zikir, salawat agar aman dunia akhirat. Turutilah perintah Nabi agar dapat ridho ilahi. Iman Islam kita yakini, masuk surga bersama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat bersilaturahim walaupun melalui daring untuk kegiatan pesantren di rumah saja. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan iman, diberi kekuatan lahir batin kita sehat walafiat walaupun di masa-masa masih pandemi ini. Semoga kita selamanya ada dalam ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya senantiasa kita curahkan ke harapan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tak lupa untuk kita selaku umatnya yang senantiasa cinta mahabbah kepada ajarannya, dan semoga kita selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang sangat ibu cintai serta banggakan, anak-anak yang soleh-soleha, pada kesempatan hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang makna sholat. Anak-anak, sholat yaitu termasuk rukun Islam yang kedua yang ada di tingkatan tertinggi kedua setelah dua kalimat syahadat. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan, wal haji baiti. Yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, dan keluarkan zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ke tanah suci Mekah, berhaji bagi yang mampu. Anak-anak yang soleh-soleha, adapun makna sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Menurut istilah, sholat adalah
ibadah yang tersusun, yang terdiri dari beberapa gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Anak-anak sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Kemudian sholat adalah hukumnya wajib untuk laki-laki dan perempuan yang Islam yang sudah balik, yang tidak boleh kita tinggalkan. Apabila ditinggalkan hukumnya dosa dan haram, makanya hukumnya wajib harus dilakukan. Sholat sehari semalam jumlahnya 5 waktu, terdiri dari 17 rakaat. Mula-mula adanya perintah sholat ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yang perintahnya awalnya adalah 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Di dalam sholat dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 35, ayat 45, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, bahwa sholat adalah mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Anak-anak, di dalam sholat ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, yang terdiri dari syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, syarat-syarat ketika kita melaksanakan ibadah sholat adalah yang harus kita perhatikan. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat adalah sudah balik, sudah dewasa. Ada lagi syarat sahnya. Sholat apabila diikuti dengan syarat-syarat sebagai berikut, insya Allah sholatnya akan sah. Tapi kalau ditinggalkan syarat sah sholatnya, mungkin sholatnya tidak akan sah, tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat. Yang keempat, sudah masuk waktu sholatnya. Yang kelima, menghadap kiblat. Dilanjutkan, ada lagi rukun sholat. Anak-anak, rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau rukun ditinggalkan berarti tidak sah sholatnya, ya. Rukun sholat semuanya berjumlah 13. Yang pertama adalah berdiri jika mampu, karena ada rukhsah dari Allah, keringanan, bahwa yang tidak bisa berdiri tegak untuk melaksanakan sholat boleh dengan cara berbaring, terlentang, ataupun dengan isyarat tertentu. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumanina. Yang keenam iktidal dengan tumanina. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumanina. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Dengan tumanina itu anak-anak artinya dengan tenang, diam sebentar agar sholatnya lebih khusyuk. Dilanjut nomor 9, rukun sholat yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Ke-11 membaca sholat Nabi pada tasyahud akhir. Yang 12 membaca salam yang pertama. Yang ke-13 tertib. Tertib di sini adalah tertib melakukan rukun-rukunnya secara berurutan. Kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, ada 12. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah jika salah satu syarat dan rukunnya tertinggal atau tidak dikerjakan.
Yang kedua, menambahkan rukun berupa perbuatan, itu tidak boleh, nanti sholatnya batal. Bertiga, terkena najis yang tak dimaafkan, artinya najis yang berat. Yang keempat, terbukanya aurat. Yang kelima, apabila membelakangi kiblat. Kemudian yang keenam, berkata-kata dengan sengaja atau ngobrol. Terus tidak mendahului imam, makan minum di saat sholat, tertawa terbahak-bahak, bergerak lebih dari 3 kali. Yang nomor 12 adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, ya, makna dan pengertian sholat. Untuk diperhatikan syarat-syaratnya, wajib kita kerjakan, wajib kita lakukan agar sholat kita diterima Allah. Kemudian supaya lebih khusyuk, fokus hati kita, pikir kita untuk melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya, sholat yang lebih khusyuk, ya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.